Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita boleh diberi kembali kesehatan, kekuatan yang baru oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita merendahkan hati kita. Kita mau datang sujud menyembah Allah di atas segala Allah, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus yang kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membuka ibadah kami ini Tuhan, dengan doa kami, dengan pujian-pujian kami ke hadapan Tuhan. Untuk doa pembuka kami serahkan kepada Pak Bambang. Kami persilakan. Puji syukur terima kasih Bapak buat kasih karunia. Pagi ini bersama-sama dengan sidang jemaatmu para hamba-hambamu boleh kembali berbakti kepadamu Bapak. Karena Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan kemampuan bagi kami Tuhan. Terlebih atas segala berkat pemeliharaan sepanjang minggu yang lalu Tuhan, Kau selalu berikan kekuatan kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati para hamba-Mu yang dalam pekerjaan, pemain musik, singer, solider, penerima tamu, bahkan yang menyebarkan firman-Mu Roh Kudus yang nyatakan kuasa penyertaan pengurapan-Mu Bapak dalam nama Yesus, sehingga firman yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami dan merupakan jawaban bagi segala pergumulan kami Bapak. Terpujilah nama Bapa dulu sekarang bahkan selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami, segala roh-roh yang tidak berkenan yang akan mengganggu kehidupan kami, konsentrasi kami, bahkan fokus kami, apapun bentuk sifatnya semuanya sudah patahkan, tolak dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kami Bapa. Hanya kepada-Mu Tuhan kami selalu berharap, Engkaulah pertolongan kami, Engkau kami, kota benteng kami, kami keselamatan. Jadilah kehendak-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu Roh Kudus, tetangga kiri kanan, mungkin mereka mendengar puji-pujian kami, mendengar firman Tuhan, Kau juga lawat jamah hati mereka, sehingga damai sejahtera Allah juga melimpah atas mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Beri jemaah yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh menyiapkan hati kita, hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menanggalkan segala sesuatunya untuk datang menghadap tahtanya yang kudus. Katakan satu hal yang kami rindukan, merindukan Engkau, merindukan pelataran-Mu ya Tuhan.
sukacita di hadirat-Mu, ada kemenangan, ada sukacita ya Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang mau bersukacita sama-sama kita katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Siap bersukacita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan pada kiri kanan Anda, Tuhan Yesus baik. Angkatlah suaramu, puji dan serukan bagi Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Kita percaya saudara bahwa Tuhan itu adalah batu karang kita yang teguh. Amin. Haleluya. Kita sama-sama katakan, Tuhan, Kau batu karang kami yang teguh, kota benteng kami, perisai hidup kami. Amin.
Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita sudah bersukacita lebih bersorak bagi Dia, menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saat ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan melalui firman. Urapi setiap kami Tuhan, biar setiap kami boleh diberkati, dipulihkan melalui firman. Terima kasih Tuhan.
siap disirami oleh firman-Mu, yang kami boleh bertumbuh kuat, kami berakar kuat, hingga kami bertumbuh dan berbuah-buah memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Penuh dengan sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Januari 2022. Bagaimana Bapak Ibu selama 1 bulan? Penuh sukacita atau penuh dengan lika-liku kehidupan? Tapi kita percaya bahwa apapun musim kehidupan kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan kita. Perenungan kita firman Tuhan pada pagi hari ini, pada pagi hari ini berjudul pengharapan di tengah penderitaan. Pengharapan di tengah penderitaan. Tentunya setiap kita tidak menginginkan kehidupan yang menderita, kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang tidak nyaman. Setiap kita mengharapkan hidup yang baik, hidup yang diberkati. Tapi tanpa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan, dalam realita kehidupan ada pasang surut. Benar Bapak Ibu? Tidak selalu keadaan kita selalu baik-baik saja. Baik mungkin kesehatan kita, baik maupun perekonomian dan apapun itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya menguatkan setiap kehidupan kita bahwa apapun musim kehidupan kita, sekalipun keadaan masa-masa yang tidak enak, masa yang kelam, kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Amin. Kita punya pengharapan yang pasti, kita punya pengharapan yang memberikan jaminan bagi setiap kehidupan kita. Saya undang kita membuka pembacaan kita di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Satu Petrus pasal 3 ayat 13 hingga ayat 18. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Jika belum bisa sambil membaca di LCD. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil dan mohon dengan kasih Bapak Ibu semuanya membaca ayat yang genap. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk membantu orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 18, penulis kitab ini adalah siapa? Rasul Petrus. Oleh karena itu surat kitabnya 1 Petrus Bapak Ibu. Jadi yang menulis adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Entah nama lainnya Simon atau Petrus. Dan di dalam surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di perantauan. Orang-orang Kristen yang berada di perantauan saat itu Bapak Ibu. Keadaannya mereka tidak nyaman,
Mereka masih dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa Israel waktu itu. Dan penindasan kepada orang Kristen itu semakin hebat, semakin parah. Hingga orang-orang Kristen akhirnya berpencar Bapak Ibu. Mereka berdiaspora, mereka berada di daerah-daerah kecil yang ada. Kalau kita melihat di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama, ditujukan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di sini ada kata Kapadokia, kalau yang milenial mungkin mulai familiar akhir-akhir ini dengan Kapadokia, dengan penthouse 5M itu ya. Layangan putus Bapak. Oke, skip. Kita melihat bagaimana surat dari 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di perantauan. Di sini ada kota-kota di kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, dan daerah-daerah yang lain. Itulah surat Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang saat itu. Sehingga perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu di 1 Petrus pasal yang ketiga, perikopnya apa? Menderita dengan sabar. Menderita dengan sabar. Karena latar belakang keadaan orang-orang Kristen saat itu, mereka menderita Bapak Ibu. Bukan karena kesalahan mereka, bukan karena tindakan mereka, tetapi karena iman mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang tidak suka kepadanya. Orang-orang membenci orang-orang Kristen. Dan karena imannya mereka sampai mengalami penindasan, mereka mengalami penderitaan. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pengharapan di tengah penderitaan. Pengharapan di tengah penderitaan. Mungkin apa yang kita alami saat ini berbeda-beda. Apa yang kita alami ketika kita melihat sharing pagi hari ini, pengharapan di penderitaan. Saya tidak mengalami penderitaan kok gitu. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami masa-masa paceklik. Tetapi bagi setiap kita yang mengalami masa-masa yang tidak nyaman, percayalah bahwa kita punya pengharapan yang pasti. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini dengan keadaan yang nyaman, janganlah sombong, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu keadaan ke depan. Kita tidak tahu namanya roda kehidupan yang tidak selalu kita berada di zona yang nyaman. Tidak selalu kita berada di posisi yang atas. Sederhananya ketika kita melihat keadaan saja, pandemi, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlalu. Sudah berbagai macam nama-nama variasi virus COVID-19 yang ada. Omikron, sampai akhir-akhir ini ada nama lagi Bapak Ibu, Son of Omikron. Jadi Omikron ternyata punya anak, Son of Omikron. Jangan tanya istrinya siapa. Son Omikron nanti ke depan mungkin cucu Omikron. Atau tidak tahu namanya apa. Bukan kita mengharapkan pandemi ini terus berlangsung. Tetapi kita memang tidak tahu. Dan itu keadaan yang di luar kemampuan kita untuk menghandle itu. Di luar kemampuan kita untuk memegang kendali itu. Tapi percayalah bahwa dalam keadaan-keadaan kita yang tidak nyaman, keadaan-keadaan kita yang tidak baik, kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Amin. Kita punya pengharapan yang pasti. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mampukan kita, menguatkan iman kita. Ketika kita kembali melihat siapa penulis surat ini Bapak Ibu? Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus melihat Tuhan Yesus ditangkap, gurunya ditangkap, ia pun pernah melakukan kesalahan. Ia pernah memiliki iman yang rendah, yang jatuh, yang lemah. Karena melihat situasi, kondisi, akhirnya dia sampai menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita melihat keadaan Rasul Petrus yang ia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun, bahkan mungkin bisa lebih dari itu.
Tapi dia juga pernah mengalami keadaan yang iman dia akhirnya lemah, dia takut, dia mengalami kegelisahan, dia mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi ketika Tuhan yang menjamah di hidupnya, Tuhan yang mengubahkan hidupnya, Tuhan yang memampukan Rasul Petrus untuk dapat berkhotbah kepada ribuan orang banyak di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, hingga Rasul Petrus dapat menuliskan surat-surat ini juga kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Bahkan kalau beberapa sejarah mengatakan bahwa Rasul Petrus pun bersedia disalibkan, meskipun dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus, maunya yang terbalik supaya tidak menyamakan dengan Tuhan Yesus. Kita melihat perubahan hidup Petrus dari yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus hingga dia mau benar-benar menjadi martir kepada Tuhan Yesus. Dia mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itu bukan karena kuat gagahnya Petrus, tetapi kita melihat karena Tuhan yang menjamah Rasul Petrus, Tuhan yang memampukan Rasul Petrus untuk bangkit berdiri dan kembali kuat setia melayani Tuhan. Seperti lagu tadi Mahkota Kehidupan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau melayani, kita mau mengiring Tuhan sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Kita mau setia kepada Tuhan. Apapun tawaran-tawaran dunia ini, apapun yang menggiurkan sehingga kita dapat menyebabkan tergoda, mari kita singkirkan. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai, Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang bukan hanya sekedar mitos belaka, bukan hanya sekedar kepercayaan kita, tapi benar-benar Allah yang ada di dalam sejarah. Dia benar-benar Allah yang terbukti, Allah yang telah menjadi manusia, mati bagi setiap kehidupan kita. Dia benar-benar Allah yang dekat dalam hati kita. Amin. Oleh karena itu, biarlah renungan kita pada pagi hari ini benar-benar kita pegang teguh. Kita pegang, ya, saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Ketika penderitaan bertubi-tubi, ketika sakit penyakit bertubi-tubi, tidak ujung selesai, tidak ujung sembuh, keadaan permasalahan ada aja membuat hati kita tidak nyaman. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi penghibur bagi kita, menjadi penguat bagi setiap kehidupan kita. Kita punya pengharapan yang pasti. Amin. Kita akan melihat ada 3 hal. Ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berpegang teguh kepada Tuhan. Bagaimana itu dan tandanya apa? Yang pertama, kita akan melihat di ayat yang ke-15. Menguduskan Tuhan di dalam hati. Menguduskan Tuhan di dalam hati. Kita akan membuka ayat selanjutnya. Tetapi kuduslah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduslah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya jujur bertanya di dalam hati. Menguduskan Tuhan di dalam hati. Bukannya Tuhan memang sudah kudus. Kita ini yang tidak kudus. Kita yang penuh kesalahan, penuh pelanggaran, hati kita yang seringkali kotor, hati kita yang mengecewakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus? Amin. Alkitab mengatakan, kuduslah engkau sebab aku adalah kudus, katanya Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kudus. Kalau boleh slide selanjutnya. Di dalam English Standard Version dikatakan demikian. But in your hearts honor Christ the Lord as holy. Jadi memang Christ the Lord as holy. Tuhan Yesus Kristus kita adalah kudus, sangat kudus. Biarlah hati kita itu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi tempat yang pertama dalam hati kita. Amin. Memposisikan Tuhan selalu ada dalam hati kita yang menjadi prioritas hidup kita. Dikatakan demikian, in your heart
honor Christ the Lord as holy. Biarlah kita menguduskan hati kita dengan Tuhan yang selalu memenuhi hidup kita. Amin. Menguduskan Tuhan dalam hati berarti kita memberikan porsi yang besar kepada Tuhan. Bahkan sepenuhnya dalam hati kita menempatkan Tuhan yang Maha Kudus memenuhi hati kita. Amin. Memenuhi hati kita ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita di dalam kegelisahan. Mari kita menguduskan Tuhan di dalam hati kita, menempatkan Tuhan di dalam hati kita. Percayalah, saat kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan yang akan menjamin hidup kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Amin. Di dalam Matius 6 ayat 37 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Tentunya bukan semua yang kita inginkan, tapi percayalah, semua yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah pegang hidup kita. Ketika Rasul Petrus menguatkan orang-orang yang ada di perantauan, mereka mengalami keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu. Mereka mengalami keadaan yang tidak nyaman. Ketika kita membaca kembali di ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tentunya Petrus mengatakan demikian tidak dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Pasti ketika seorang mengatakan, sudah, walaupun orang berbuat jahat kepadamu, kau rajin kepada mereka berbuat baik. Berarti dia mengalami perbuatan yang jahat dari orang lain. Dia mengalami tekanan dari orang lain. Keadaan orang-orang Kristen saat itu tidak baik, tidak nyaman. Berikutnya di ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Mereka mengalami penderitaan karena kebenaran. Tetapi janji Tuhan bahwa kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Itulah janji Tuhan. Jangan kita takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Tentang keadaan ini, tentang kita menghadapi musuh-musuh. Percayalah, saat Tuhan yang berperang bagi kita, janji Tuhan kalau kita melihat di dalam Mazmur 23, Tuhan yang akan memberikan hidangan makanan bagi kita di depan musuh. Di depan musuh. Seakan tidak masuk akal. Tapi maksud Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan kita yang kita pegang, yang kita pegang janjinya, kita harapkan dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia Allah yang berperang bagi kita. Saya teringat di 2 Tawarik pasal 20 itu kisah mengenai Raja Yosafat, Bapak Ibu. Di dalam itu Raja Yosafat dan pasukan-pasukannya ketika mereka berperang, Tuhan memberikan perintah untuk bagian terdepan, garis terdepan itu para pemuji. Para pemuji, para pelayan-pelayan Tuhan maju di depan. Ini di dalam peperangan padahal. Kalau Daud aja yang waktu lalu ingin membunuh suami dari membunuh Uria, dia menempatkan dengan sengaja taruh di posisi paling depan supaya tanda kutip bisa cepat kandas terlebih dahulu gitu, Bapak. Tapi ketika dalam kasus Yehosafat, ternyata Tuhan menyuruh untuk posisi baris terdepan itu para pemuji, di mana mereka tidak membawa senjata, mereka tidak membawa apa-apa yang menjadi alat-alat perang. Tetapi ketika Tuhan yang beserta mereka, Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel, maka Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menaruh Tuhan di dalam hati kita dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, saat Tuhan yang berperang bagi kita, Tuhan yang berjalan di depan kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Amin. Dia adalah gembala yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Bahkan dalam Yohanes 10 katakan, gembala yang mau berkorban
demi domba-dombanya. Itulah Allah kita. Dia Allah yang mati di atas kayu salib bagi kita menebus dosa kesalahan kita. Mari kita menguduskan Tuhan di dalam hati kita. Saat ini bagaimana dengan keadaan hati kita Bapak Ibu? Akhir-akhir ini seringkali banyak orang bilang self healing. Lagi sembuhkan diri sendiri nih, sembuhkan hati. Ada mental illness, kesakitan mental, kejiwaan. Akhir-akhir ini seringkali diperhadapkan dengan demikian. Keadaan yang ketika kita melihat sosial media, enak ya, yang lain loh sudah sukses dengan usia sekian, sudah memperoleh A, memperoleh B, memperoleh C. Apa yang kita inginkan, terkadang orang lain lebih enak. Dan akhirnya kita mengalami hati yang dilema, hati yang sakit. Tapi mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan yang sanggup memulihkan hati setiap kehidupan kita. Amin. Ketika kita mengalami goresan dengan orang lain, mengalami kekecewaan dengan orang lain, kita dikhianati oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, hati kita luka Bapak Ibu. Dan terkadang ya memang hati yang luka itu tidak enak. Sesuatu yang luka aja ketika disentuh, itu sudah pasti sakit. Tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan, karena kita tahu hanya di dalam Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, tabib di atas segala tabib. Dia yang sanggup menyembuhkan hati kita. Oleh karena itu, mari kita menguduskan hati kita Bapak Ibu. Dengan menaruh Tuhan lebih lagi dan lebih lagi di dalam hati kita. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk pujian orang lain, bukan untuk pengakuan dari orang lain. Tetapi kita menempatkan Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kita mau mengutamakan Tuhan dalam hati kita. Amin. Menguduskan Tuhan di dalam hati kita. Berikutnya, yaitu menyaksikan Tuhan kepada sesama. Di ayat yang ke-15b dikatakan demikian. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sekali lagi saya bacakan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Hendaklah setiap kita mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai Bapak Ibu, apa yang kita imani. Dalam hal ini menyaksikan Tuhan kepada sesama bukanlah hanya tugas seorang hamba Tuhan, seorang yang sekolah teologi, tapi saya percaya bahwa ini adalah tugas bagi setiap kita para pengikut Tuhan. Amin. Para pengikut Tuhan, kita yang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Allah yang juru selamat. Saya teringat sekitar 1 semester lebih, hampir 7 bulan lah sekitar ini. Saya mengajar di salah satu sekolah SMP Kristen, sekolah SMP di mana agama Kristen itu minoritas. Mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang juga pernah mengalami itu. Sekolah di negeri, sekolah di swasta, tapi yang tetap orang Kristennya minoritas. Saya mengajarkan pendidikan agama Kristen di sana. Satu ketika seorang murid berdiskusi. Dia membagikan pengalaman hidupnya kepada kami. Jadi bilang demikian, Kak, akhir-akhir ini loh teman-teman saya menyudutkan kami, agama Kristen. Mereka bercanda-bercanda dengan membawa nama agama dengan yang tidak baik. Mereka berkata kasar meskipun ketika di depan mungkin di depan orang langsung itu tidak berani gitu loh kalau sendiri-sendiri.
Tapi kalau melalui via chat atau kalau lagi gerombolan rame, mereka itu dengan mudahnya menindas kami sebagai orang Kristen. Kami dijauhi dari teman-teman, kami dapat tekanan gitu. Dan di situ saya mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen di tengah minoritas, tentunya ibaratnya itu seperti lilin yang sangat dibutuhkan di tengah kegelapan. Kalau rumah itu mati lampu Bapak Ibu, tentunya kita ambil entah itu handphone atau lilin ya, menggunakan lilin. Walaupun penerangannya sangat terbatas, tetapi itu sangat bermanfaat bagi kita. Akhirnya menolong kita untuk kita bisa melihat, apalagi kalau sudah malam. Kita masih bisa berjalan, masih bisa ke toilet dan yang lain-lain. Terang akan sangat bermanfaat di tengah kegelapan. Meskipun terang itu mulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Tetapi ketika terang itu sungguh-sungguh menyinari, dia akan bermanfaat. Dan di situ saya mengatakan bahwa jangan dibalas. Percuma dibalas, karena kalau dibalas kita hanya terpancing emosi dan kita punya hati yang juga luka kepada mereka dan kita ingin membalas supaya kapok gitu. Tapi ya itu tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru akan menimbulkan permasalahan yang lain-lain yang bertubi-tubi. Dan tugas kita ya kita menjadi saksi Tuhan, kita mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika mereka bertanya kenapa Allah kita, bagi mereka Tuhan kita Allah kita ada 3, kita harus mengatakan enggak kok, Tuhan kita Allah yang Maha Esa, Allah Tritunggal, satu esensi Allah dengan 3 pribadi. Kita meyakini kemahaesaan Allah. Jadi kita harus memberikan pertanggungjawaban itu. Saya mengatakan demikian juga kepada murid-murid SMP saat itu. Dan ketika saya membagikan ini, adalah tugas setiap kita untuk kita mempertanggungjawabkan iman kita Bapak Ibu. Tanpa dipungkiri siapapun kita yang ada saat ini, baik rekan-rekan yang masih sekolah, yang bekerja, dan Bapak Ibu semuanya, setiap kita ada peran masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan menempatkan kita secara spesial, amin. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Jika kita ditempatkan oleh Tuhan di sekolah A, kita ditempatkan oleh Tuhan di pekerjaan A, di lingkungan perumahan A, atau dimanapun kita berada, keadaan sosial kita di bawah tekanan orang lain, di tengah keadaan yang menghimpit kita karena iman kita, karena kejujuran kita, karena integritas kita. Mari Bapak Ibu, kita mau menjadi alat Tuhan. Percayalah tindakan kita walaupun hanya sederhana, hanya kecil, mungkin keadaan kita kurang diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi tindakan kita ketika kita benar-benar berbeda dengan orang dunia. Ketika dikatakan di sini, ketika orang berbuat jahat, kita berbuat baik, kita berbeda dengan mereka. Ketika mereka mengutuki kita, menjatuhkan, merendahkan kita mengatakan dengan kasih, perkataan yang membangun. Percayalah itu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan keadaan kita menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau menyaksikan Tuhan kepada sesama. Melalui tindakan kita, perkataan kita. Mungkin dimulai dari hal yang sederhana. Tuhan mengatakan bahwa hendaklah setiap kita setia mulai dari perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan kita kepada perkara-perkara yang besar. Itulah janji Tuhan. Mulai dari hal sederhana ketika orang lain memojokkan kita karena kita setia kepada Tuhan, karena kita jujur takut Tuhan. Mari kita memaafkan mereka. Hati yang memaafkan, hati yang bisa memaklumi orang lain dan mengasihi sesama. Itu hal yang sangat Tuhan butuhkan dan Tuhan yang ajarkan, teladankan bagi setiap kehidupan kita. Kita tidak membalas dengan kejahatan, dengan caci maki, tapi dengan kebaikan. Kalau kita melihat kembali Bapak Ibu di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, bisa kita baca bersama-sama, mohon dengan kasih.
pasal 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 9. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika orang lain mencaci maki kita, Alkitab mengajarkan bahwa hendaklah setiap kita jangan mencaci maki mereka juga. Ketika mereka membalas kejahatan, hendaklah melakukan kejahatan, hendaklah kita tidak boleh membalas kejahatan. Dengan demikian, kita memberkati mereka dan kita juga memperoleh berkat, Bapak Ibu. Bukan tujuan kita supaya memperoleh berkat, tetapi percayalah ketika hati kita mau memberkati orang lain, mengasihi orang lain, membagikan sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain, Tuhan tidak akan tinggal diam dalam keadaan kita. Tuhan yang akan mengirimkan berkatnya bagi kita, karena kita adalah anak-anaknya, Bapak Ibu. Jadi tujuan kita jangan kita mencari berkat, tapi kita mencari sumber berkat itu dan kita taat kepada sumber berkat itu. Amin. Ketika kita taat, kita percaya bahwa Tuhan yang akan mengirimkan berkatnya bagi kita. Oleh karena itu, mari kita menyaksikan iman kita, menyaksikan Tuhan kepada sesama, kepada orang-orang terdekat, mungkin kepada keluarga, kepada sahabat, kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Mari kita mau menjadi alatnya Tuhan. Dengan demikian kita percaya bahwa disitulah tanda-tanda orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang punya pengharapan, orang yang punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Dan poin yang selanjutnya, yang ketiga yaitu mengutamakan Tuhan di dalam kebenaran. Kalau yang pertama menguduskan Tuhan di dalam hati kita, apa sih orientasi di dalam hati kita? Apakah Tuhan sudah jadi pertama atau masih diri sendiri atau keluarga atau apapun, pekerjaan dan yang lain-lain? Masalah hati, kemudian kita menyaksikan kepada sesama, dan yang ketiga di dalam tindakan kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam kebenaran. Jadi di dalam tindakan kita. Kita akan melihat kembali di ayat 17, dikatakan demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki oleh Allah. Poin yang kita garis bawahi yaitu hendaklah kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan, dalam perkataan kita, hendaklah kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kita perbuatan baik kita juga dengan kebenarannya Tuhan. Tentunya tidak semua berbuat baik itu bagi saya itu hal yang baik. Karena ada aja orang yang berbuat baik itu demi sensasi, mereka menabur kepada orang lain tapi demi kepentingan pribadi, untuk konten, untuk apapun, biar terlihat orang jadi orang kaya, orang yang sukses dilihat oleh orang. Tidak semua hal yang baik itu pasti baik. Tetapi ketika kita berbuat baik dengan motivasi yang baik, motivasi yang takut Tuhan, motivasi dalam kebenaran, percayalah itu yang akan mendatangkan berkat bagi kita. Itu yang akan mendatangkan sukacita bagi setiap kehidupan kita. Hendaklah kita mengutamakan Tuhan di dalam kebenaran. Ketika keadaan orang-orang di 1 Petrus ini, kembali di ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi Bapak Ibu, karena kita takut Tuhan, kita mau benar, kita mau jujur, ketika di dalam bisnis, ketika orang lain melakukan segala cara demi keuntungan, tetapi kita benar-benar dengan hati yang tulus, kita takut Tuhan,
kita dengan jujur, kita dengan apa adanya, dengan hati yang benar, sekalipun itu menjadi penderitaan bagi kita Bapak Ibu. Melawan daging kadang tidak enak, sangat tidak enak. Kita dipojokkan. Ilustrasi yang sederhananya, ketika ada orang banyak itu memandang dengan posisi yang miring, dan kita yang lurus Bapak Ibu, kayak kita yang aneh gitu kan. Kayak kita ngelihat, kok miring semua ya gitu kan. Tapi justru kalau kita ikut miring ya, kita kayak merasa, oh ini sudah benar ini. Tapi padahal kita posisi yang salah. Walaupun kadang ketika kita benar, kita lurus, itu kayak kita yang berbeda. Kita dianggap oleh orang dunia, itu kita yang bodoh. Kita yang aneh. Tapi percayalah, kebodohan di hadapan dunia itu adalah keindahan di hadapan Tuhan. Sesuai tentunya apa yang Tuhan mau. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, sekalipun beribu-ribu musuh ada di depan kita, beribu-ribu berlaksa-laksa bahkan katanya Daud, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Itulah janji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam kebenarannya Tuhan, percayalah, itu yang akan mendatangkan pengharapan bagi kita. Menghadapan sukacita yang besar bagi setiap kehidupan kita. Mari kita menyambut bulan yang baru tentunya. Akan menyambut bulan Februari, bulan kasih. Kita menyambut dengan penuh sukacita. Kita memperoleh kasih yang terbesar dari Tuhan. Dan kita mau mengasihi orang lain di dalam kebenaran. Yang pertama tadi, hati kita yang benar. Yang kedua, perkataan kita yang benar, kesaksian yang benar. Dan yang ketiga, tindakan kita yang benar Bapak Ibu. Kita menguduskan Tuhan di dalam hati kita menyaksikan Tuhan kepada sesama, dan kita mengutamakan Tuhan dalam kebenaran tindakan kita. Biarlah dengan demikian, kita percaya bahwa kita punya pengharapan dalam Tuhan. Jangan khawatir, ketika orang lain mengecewakan hati kita, ketika orang lain dulunya kita harapkan dan aduh ternyata sudah menghilang. Kadang kita kecewa, tapi percayalah kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Mungkin ini sering kali terdengar dan terkesan klise, tapi percayalah ini adalah janji Tuhan yang pasti bagi hidup kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita Bapak Ibu. Slide terakhir. Dalam kebenaran, Tuhan yang telah memberikan jaminan pengharapan bagi kita yang setia kepadanya. Di dalam kebenarannya Tuhan yang telah memberikan jaminan pengharapan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mau memiliki keadaan yang ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Melalui hati kita terlebih dahulu, dari tindak perkataan kita, dan melalui tindakan hidup kita. Bila kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, Dialah satu-satunya yang kita andalkan, yang kita harapkan. Saya undang pemuji dan pemusik dapat maju ke depan. Mari Bapak Ibu sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh bersama Tuhan. Kita hening, kita merenungkan keadaan kita saat ini. Apa yang menjadi pergumulan hati kita? Apa yang menjadi kegelisahan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Permasalahan, persoalan, penderitaan yang bertubi-tubi. Terkadang kita merasa tidak selesai-selesai. Biarlah sukacita Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Bahwa hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita berharga. Kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan.
Kita punya jaminan yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Allah yang sanggup memberkati setiap kehidupan kita. Mari, biarlah pada pagi hari ini kita membawa hidup kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kita membawa hati yang benar kepada Tuhan. Hati yang mau diubahkan, perkataan yang mau diubahkan, dan tindakan yang mau terus diperbaharui. Hidup di dalam kebenaran. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Engkau
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kiranya Tuhan yang melihat hati setiap kami pada pagi hari ini. Bagi hati setiap kami yang membutuhkan pemulihan, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang membeban hati setiap kami, setiap luka yang ada, kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menerangi dengan cahaya firman Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pada pagi hari ini. Biarlah kami mau memulai komitmen yang lebih lagi dan lebih lagi kepada Tuhan. Kami mau setia, kami mau bersandar penuh kepada Tuhan. Kami mau bergantung, kami mau percaya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kuatkan iman kami. Berikan kami keberanian, kami menjadi alat Tuhan. Berikan kami kemampuan, kami dapat menjadi saksi Tuhan. Kami mengimpartasikan, membagikan kasih Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan kepada sesama kami. Biarlah kami sungguh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan yang memberkati jemaat Siloam di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita secara khusus. Tuhan yang memberkati kerohanian setiap kami. Untuk kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkaulah pengharapan di tengah penderitaan kami. Engkaulah jaminan kepastian bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk duduk kembali Bapak. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kepada yang bertugas. Boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, memenuhi hati kami Tuhan. Nanti pada saatnya Bapa kami akan beri sebagian dari persembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, sehingga persembahan kami menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga kerjaan pelayanan di tempat ini, biarlah kerajaan sorga semakin lebar dan besar di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia satu
serahkan kepada Pak Anto. Halo. Untuk pengumuman minggu ini, hari Kamis besok ada doa puasa. Kita mulai pukul 10 pagi di tempat gereja. Dan untuk hari Sabtu ibadah kaum muda, kita mulai pukul 6 sore bertempat di gereja. Dan untuk hari Minggu ibadah raya diadakan 2 kali, disertai perjamuan kudus. Yang pertama pukul 8 pagi, yang kedua pukul 4 sore. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua bersuka cita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Selasa mau libur Imlek gitu ya. Tetap jalankan protokol kesehatan Bapak Ibu. Kalau nggak terlalu penting ya jangan mall dulu. Supaya kita tetap sehat gitu ya. Kita berada di kerumunan jangan berlama-lama dan tetap cuci tangan, pakai masker. Kita lihat di jalanan itu udah mulai banyak yang liar gitu ya. Nanti mau diterapkan akan polisi-polisi itu akan mengadakan razia Bapak Ibu. Jadi di jalanan, di tempat-tempat umum yang nggak pakai masker akan didenda, ya dendanya lumayan mahal. Jadi kita jalankan protokol kesehatan itu untuk kita supaya kita tetap sehat. Jadi udahlah, nggak apa-apa. Ya memang ribet kalau pakai masker Bapak Ibu, tapi ya mau nggak mau demi kesehatan kita, mari kita jalankan. Ya, saya selalu mengatakan ada bagian yang kita harus lakukan di dalam hidup kita dan ada bagian Tuhan. Ya bagian kita pergi pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan. Ya bagian Tuhan melindungi kita, menyertai kita. Ya, berikan kita kesehatan dan kekuatan. Dan tetap banyak berdoa. Ya. Ya memang kadang orang berpikir kayaknya doa itu ya kayak nggak ada puasanya gitu ya. Kayaknya doa itu ya udahlah, yang penting kan kita udah lakukan ya jaga kesehatan, pakai masker, ngapain lagi berdoa. Ya saya ingat waktu Pak Terawan masih Menteri Kesehatan Bapak Ibu, ketika Corona itu terjadi dan masuk ke Indonesia, dia kan mengatakan utamakan doa karena dia anak Tuhan Bapak Ibu. Pak Terawan itu banyak orang yang mentertawai dia. Loh, menghadapi virus kok doa katanya. Ya, tapi walaupun dia setelah nggak lama setelah itu memang dia diganti, tapi saya percaya perkataannya itu mengandung kuasa. Ya orang tetap lakukan banyak doa. Bapak-bapak saudara sekalian, kondisi seperti ini kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Ya, saya anjurkan Bapak Ibu yang nggak ada pekerjaan ya daripada di rumah, mari datang merendahkan diri. Setiap hari Kamis kita ada doa di tempat ini untuk kita lebih dekat, membangun keintiman kita bersekutu dengan Tuhan supaya kita semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, baik, kita sudah dengar firman Tuhan. Orang kalau kondisinya baik, tubuhnya sehat, ekonomi lancar, karir menanjak terus, nggak sulit untuk kagum kepada Tuhan. Wih, kantong kita penuh terus, kita katakan, aduh Tuhan itu luar biasa, hebat dan dahsyat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang berat,
rasa kagum kita akan Tuhan itu nggak akan berubah, nggak akan luntur. Kita tetap kagum akan Dia karena memang Dia Allah yang sempurna, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh musim apapun yang ada dalam hidup ini. Beda dengan kita Bapak Ibu. Ya, kita seringkali berubah oleh musim. Musimnya seperti ini, ya kita mungkin bisa enjoy. Tapi ketika musimnya berganti, kita menghadapi yang namanya lembah kekelaman seperti Daud mengatakan, maka hati kita juga bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sulit itu. Tapi Tuhan mau kita belajar dalam kondisi yang bagaimanapun kita tetap setia, tetap andalkan Tuhan, dan rasa kagum kita akan Tuhan itu enggak pernah berubah oleh berubahnya musim kehidupan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Kami kagum dan terus kagum akan Tuhan, akan perbuatan-perbuatan-Mu, akan kuasa dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama bagi kami. Kami kagum akan Tuhan. Karena tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau Allah satu-satunya juru selamat, penolong kami, dan yang memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Kami puji Tuhan, kami agungkan Tuhan. Bagi Tuhan segala hormat, kuasa, kemuliaan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hati kami penuh dengan syukur buat kehadiran Tuhan, hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami, hadirat-Mu yang membuat hati kami teduh, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kami. Ketika kami lemah, ketika hati kami mulai merasa kering, gersang, kami menjauh dari Tuhan, kiranya Roh Kudus yang kembali tarik kami, bawa kami, tenggelamkan kami lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau yang pertama dan yang terutama. Biar kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu yang nomor satu dalam hati kami, dan yang menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bertugas, mulai dari penerima tamu, petugas persembahan, multimedia, song leader, singer, tim musik, hamba-Mu Saudara Hizkia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pakai dalam masa mudanya, hidupnya berdampak bagi orang-orang yang diajar, baik sebagai pembina youth di tempat ini. Tuhan yang semakin urapi, Tuhan yang semakin limpahkan hikmat dan wibawa otoritas yang dari Allah. Terima kasih Bapa, seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang tahu segala pergumulan, persoalan, beban-beban yang mereka hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam usaha. Kami percaya lewat perjumpaan kami dengan Yesus, Tuhan yang teguhkan iman, teguhkan hati kami, sehingga kami kuat dan cakap menanggung segala sesuatu. Kami mampu karena hikmat yang dari Tuhan mengatasi segala masalah dan persoalan itu, dan terus berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan yang berikan kami tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, umur panjang. Tuhan yang memberkati rumah tangga kami. Tuhan yang limpahkan sukacita, damai sejahtera, ketentraman, kerukunan. Penyertaan Tuhan membuat usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan juga studi anak-anak kami berhasil. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang limpahi bangsa kami dengan kesejahteraan, damai sejahtera turun atas bangsa kami. Tuhan yang tolong supaya pandemi COVID ini juga bisa dibasmi lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada petugas-petugas yang menangani COVID ini. Tuhan yang berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, sehingga COVID ini juga bisa selesai, bisa tuntas, dan tidak semakin banyak orang juga terpapar oleh COVID ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pakai terus Bapak Jokowi, berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan untuk menjalankan roda pemerintahan, segala keputusan yang diambil, biar itu bersumber dari Tuhan dan untuk kebaikan bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kota Surabaya, Sidoarjo dan Pondok Chandra ini. Tuhan yang lindungi dan sertai aparat keamanan yang ada di daerah kami. Tuhan yang tolong supaya mereka juga bisa menjalankan tugasnya. Kami aman dan bisa beribadah dengan bebas, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami merahkan ibadah raya kedua nanti sore jam 4. Kiranya Roh Kudus yang menjamah dan menggerakkan saudara-saudara kami yang belum beribadah pada pagi hari ini, supaya mereka juga memberikan waktunya, menyediakan waktunya untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sementara kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tetap mohon perlindungan, penyertaan Tuhan, kami yang jauh maupun yang dekat.
tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Kembali kami berkumpul dengan semua keluarga kami di dalam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Pulang dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita.